utang luar negeri Indonesia kian menggunung. Utang yang besar ini akan menjadi beban debitur dan perekonomian di saat nilai tukar rupiah yang terus melemah. Bank Indonesia menghitung total utang luar negeri kita sudah mencapai sekitar 276 miliar dolar Amerika. Jumlahnya naik 8,73% dibandingkan tahun lalu. Dari jumlah itu, porsi utang swasta atau korporasi yang paling besar, nilainya separuh lebih dari total utang luar negeri kita. Sisanya, utang pemerintah dan utang Bank Indonesia. Jadi kalau kita lihat utang luar negeri, kalau kita ngelihat dari nilainya, rasio external debt to GDP, jadi ini external debt-nya udah semuanya nih, udah government, private, sebenarnya masih relatif manageable. Ya, masih sekitar 31-33% lah ya terhadap PDB. Karena biasanya international criticalnya itu adalah sekitar 60%. Ya, bahkan beberapa negara di Eropa tuh banyak yang sampai 100% gitu kan. Cuman masalahnya memang yang menjadi concern adalah satu, kalau kita lihat dari komposisinya, itu utang luar negeri swasta tuh naiknya memang pesat sekali gitu. Jadi kalau 2010 tuh masih sekitar 80 miliar, sekarang posisinya udah 146 miliaran US dollar. Jadi bayangkan dari 2010 ke sekarang ini kan baru 3,5 tahun lah ya, 3 tahun, nggak nyampe 3,5 tahun gitu. Itu naiknya itu udah 80% lebih gitu kan. Terus yang kedua yang dikhawatirkan tuh adalah portfolionya, jadi alokasinya. Kalau dulu utang luar negeri swasta itu banyak mengarah ke sektor-sektor yang sifatnya eksternal, export oriented. Karena dia banyak masuk ke mining, ke pertambangan, dia banyak masuk ke batu bara, dia banyak masuk juga ke plantation segala macam. Sekarang ini kalau kita perhatikan, dia banyak masuknya ke manufacturing memang. Bagus buat kita, manufacturing kita develop. Tapi manufacturing kita kan kebanyakan domestic oriented gitu kan, ya. Jadi ini akhirnya terjadi mismatch. Dia utang dolar, tapi dia earningnya in rupiah. Berarti kan ini akan ada open currency risk, exposure ke currency risk yang gede. Nah ini yang dikhawatirkan gitu. Apalagi masih banyak utang luar negeri swasta yang tidak hedge gitu. Walaupun rasio external debt to GDP itu masih 31%, 31-33% relatif aman. Tapi kalau kita lihat debt service ratio kita itu udah makin naik terus gitu. Udah di atas 40%. Debt service ratio itu adalah kemampuan ekspor kita ya untuk membayar ya utang-utang itu tadi gitu kan. Makin lama makin tinggi. Nah ini kan membahayakan. Padahal kita mungkin 3 tahun yang lalu DSR kita cuma 20-an%, 30%. Sekarang udah di atas 40%. Jadi ini yang menimbulkan juga kekhawatiran. Karena artinya kalau DSR itu udah sampai 40% lebih, artinya ekspor yang kita terima, kemampuannya untuk membiayai apakah dia import ataupun membiayai domestic needs itu kan makin berkurang. Ya sejauh ini sih kan belum terjadi kelihatan default segala macam. Mungkin dia mampu karena kan bisnis mereka kan juga growing di sini kan. Coba lihat retail sektor. Ya dari luar kan banyak masuk dan mereka tumbuh terus gitu, segala macam branded masuk ke sini kan. Dan mereka juga tumbuh terus. Jadi mungkin kemampuan mereka tidak berkurang, tapi exposure risiko mereka itu gede. Kalau misalnya terjadi swing, tadi kan kita bicara rupiah. Rupiah kan artinya kan volatility masih tinggi. Pressure masih akan terjadi sepanjang kita masih ada defisit di neraca transaksi berjalan, sepanjang kita belum ada kejelasan di global yang kayak gitu-gitu kan. Nah, buat mereka yang utang luar negerinya dolar, terus dia harus bayar rupiah, tiba-tiba misalnya rupiahnya kena pressure, dia mengalami depresiasi yang hebat, seperti kejadian tahun lalu, ya 2013 kan, sampai 27%. Itu kan resiko yang nggak bisa dihindarin, tapi ya mereka harus hadapin gitu. Swasta kalau mau bayar utang, dia kan butuh dolarnya juga di market ataupun di BI ya. Nah BI kan bisa monitor dari situ. Kalau misalnya kelihatan di swasta ini, oh dia kok mau bayar utang gede gitu. Karena kan semua transaksi harus ada underlying-nya kan. Kalau dilihat, oh untuk bayar utang, dia kan lihat, oh ini perusahaannya apa? Perusahaannya X misalnya. Lah dia jualannya apa? Jualannya ini marketnya domestik. Wih kamu utangnya gede banget. Nah itu bisa tuh nanti entahlah saya juga nggak ngebayang kerjasamanya dengan bentuknya gimana, tapi ya pasti otoritas moneter ataupun pemerintah dalam rangka stabilitas ekonomi nasional pasti bisa lah mengeluarkan satu aturan gitu.
Iya, bisa aja kayak gitu karena mereka merasa masih relatif kecil, terus juga bisnis mereka kan masih tumbuh terus gitu kan. Gitu. Jadi itu kan yang menyebabkan mereka masih confident sekali gitu. Apalagi ya itu mereka melihat rupiah udah di level sekarang segini nih, emang mau kemana lagi sih gitu. Gitu. Padahal dia lupa yang namanya rupiah itu kan, apalagi sekarang kan it's a market value kan, supply demand. Kalau tiba-tiba demand yang meludak kayak income repatriasi, ini kan yang di bulan Maret ini kemarin terjadi income repatriasinya cukup besar. Dia jatuh temponya di bulan Maret April ini, sehingga rupiahnya juga ketekan juga kan.